Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop harga 8 jutaan buat bulan Mei tahun 2026. Yo guys, Rageja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop khusus harga 8 jutaan buat di bulan Mei, mungkin sampai Juni juga di tahun 2026. Dari kelima laptop yang nantinya kita bahas, masing-masing punya keunggulan yang tersendiri. Ada laptop yang cocok banget buat kamu yang nyari laptop performa kenceng, ada laptop yang cocoknya buat anak kantoran, dan ada laptop yang cocoknya buat mahasiswa. So pastikan kalian simak aja videonya, atau kalian bisa gunakan chapter yang udah kami sediakan. Sip, kita langsung aja ke laptop yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Pixword Touch. Kalau kita mengesampingkan brand, apalagi masalah ODM atau enggaknya, laptop satu ini jelas adalah laptop yang paling worth it di kelas 8 jutaan per video ini kita buat. Nih, lihat aja guys. CPU-nya udah pakai AMD Ryzen 7 6800H yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 680M. Combo mode ini bisa menghasilkan skor 13.400-an poin di Cinebench R23 Multicore. Sebuah skor yang kenceng banget, apalagi untuk kelas laptop di 8 jutaan saat ini. Gak cuma CPU, skor grafisnya juga lumayan banget, 7.600-an poin di 3D Mark Firestrike. Kurang lebih udah setara dengan GTX 1050 nih guys. Nah, dengan skor tersebut, laptop ini udah bisa banget buat diajak ngedit video 4K, 3D rendering, ngoding website, ataupun bermain game AAA di settingan rata kiri sampai medium. Buat yang penasaran, kalian bisa cek FPS game di scene berikut ini. Selain CPU dan GPU, RAM dari laptop ini juga tergolong pas. 16GB LPDDR5 6400 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya RAM-nya ini onboard ya, sementara untuk SSD-nya kita bisa upgrade karena dia masih punya satu slot SSD M.2 extra. Beralih ke layar, Pixword Touch dibekali layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate yang standar aja di 60Hz. Well, memang belum bisa menjadi layar yang bagus buat bermain game kompetitif, tapi kalau dipakai buat harian ataupun bekerja, ini layar yang udah tergolong nyaman. Baterainya juga enak nih, 58 Wh yang bisa diklaim bertahan kisaran 10 jam pemakaian. Nah, kalau soal bobot sih ya agak berat ya, di 1,8 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan dia udah punya 2 buah USB-C full function. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 14. Berbanding terbalik dengan laptop nomor 1 tadi, laptop Asus 1 ini adalah laptop yang main aman. Lebih cocok buat kamu para mahasiswa ataupun pelajar SMA yang tentunya kebutuhannya lebih ringan. Pasalnya, secara spesifikasi, VivoBook Go 14 ini memang tergolong standar aja. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7520U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 610M, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Ya, sesuai yang aku bilang, ini spek yang standar dan dibuktikan dari skor Cinebench R23 Multicore-nya yang cuma dapat skor 4.900-an poin. Bukan skor yang jelek kok, dan sebenarnya masih cukup oke buat dipakai kebutuhan harian kayak bikin tugas, belajar online, ataupun ngeprom di ChatGPT. Cuman kalau kebutuhanmu lebih berat kayak ngedit video atau bahkan main game, tentunya ini bukan laptop yang cocok. Apalagi kalau kita ngelihat RAM-nya nih, dia udah onboard, yang mana artinya udah nggak bisa kita upgrade. Kemudian untuk SSD-nya cuma bisa kita ganti ya. Beralih ke layar.
VivoBook Go 14 ini juga hadir dengan layar yang udah tergolong bagus. 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan tingkat kecerahannya di 250 nits. Layar yang enak buat dipakai kerja maupun dipakai belajar. Untuk baterainya sih ngepas aja. 42 Wh yang bisa bertahan sekitar 12 jam kalau kita pakai buat maraton film. Nah, yang enak dari laptop ini adalah bobotnya yang ringan cuy. 1,38 kg aja dengan tebal 1,79 cm. Untuk portnya dia udah tergolong lengkap meskipun ya belum selengkap laptop nomor 1 tadi. Laptop 8 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Ini adalah salah satu laptop yang paling digemari oleh masyarakat rah gadget. Soalnya selama kita bahas laptop ini, dia selalu menjadi top 3 penjualan terbanyak di YouTube Shopping X Rah Gadget. Dan tentunya ini bukan tanpa alasan ya, soalnya spek yang ditawarkan tergolong menarik juga. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. RAM-nya udah langsung 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Nah, dengan combo ini, Hi-Fi AMD X6 bisa menghasilkan 10.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Memang sih, kalau kita bandingkan dengan Advanced Pixelworks di nomor 1, dia tentunya masih kalah kencang. Cuman yang bikin laptop ini mungkin jadi laris manis adalah kondisi after sales-nya yang menurutku sangat menarik ya. Selain garansi biasa, kita bisa dapetin yang namanya Accidental Damage Protection selama 1 tahun. Jadi kalau laptopmu jatuh, keinjek, atau bahkan kena banjir, kita masih bisa klaim garansi dan bisa dapat unit baru. Soal opsi upgrade sendiri, 2 slot RAM bawaannya ini masih bisa kita ganti dan kita masih dikasih 1 slot SSD M.2 extra. Soal layar sendiri, Hi-Fi AMD X6 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan tingkat kecerahannya yang lumayan di 350 nit. Baterainya juga lumayan, 58 Wh yang kalau kita pakai kerja bisa bertahan kisaran 6 jam. Dia juga menjadi laptop yang asik buat dipakai WFC dengan bobot yang tergolong ringan di 1,34 kg dengan tebal ya 1,73 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan udah ada 2 buah USB-C full function. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo V14 G4 ABV. Ini adalah salah satu laptop brand global dengan spek yang paling kencang di kelas 8 jutaan per video ini kita buat. Meskipun dia laptop global yang biasanya nggak seloyal laptop lokal, faktanya V14 G4 ini sudah dibekali CPU yang lumayan kencang. AMD Ryzen 5 7430U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 7. Duet ini bisa menghasilkan skor hampir 8.000-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 3.300-an poin di 3D Mark Firestrike. Udah lumayan banget buat sekelas laptop dari brand global. Dan tentunya udah cukup mumpuni juga buat dipakai kerjaan yang lebih berat ya. Mungkin kayak ngedit video Full HD yang nggak begitu kompleks, mungkin belajar AI, bikin AI agent kecil-kecilan, ataupun mentok-mentok belajar 3D design di Blender. Sayangnya untuk RAM-nya tergolong ngepas aja ya, 8GB DDR4 3200 MHz. Sementara untuk SSD-nya udah kencang dimana dia udah pakai NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. By the way, RAM-nya ini udah dual channel ya, dan salah satu slotnya masih bisa kita ganti. Sementara untuk penyimpanan, kita masih dikasih 1 slot hard disk ekstra yang bisa kita pakai buat upgrade storage-nya. Ngomongin soal layar, Lenovo V14 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan tingkat kecerahannya di 300 nits. Kemudian untuk baterai ya pas-pasan aja, dia cuma punya kapasitas 38 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 6 jam sampai 7 jam. Untungnya kalau kita pakai buat jalan-jalan, dia udah tergolong cukup ringan di 1,43 kg aja dengan tebalnya di 1,99 cm. Nah, untuk port sendiri cukup lengkap, ada USB-C, HDMI sampai Ethernet EJ45.
Laptop 8 jutaan kali ini ditutup oleh MSI Modern 14 F13M. Kalau kamu lagi mengincar laptop brand global dan beneran pengen laptop brand global yang paling kencang, MSI ini adalah jawabannya. Soalnya dia pakai CPU yang paling oke nih guys. Intel Core i5 1334U yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. Kombinasi jeroannya ini menghasilkan skor 8.600-an poin di Cinebench R23 dan jadi yang tertinggi di antara semua brand global di kelas 8 jutaan per video ini kita buat. Dan versi gadget. Kemudian untuk fire strike-nya juga lumayan banget di 3.800-an poin. So ya, ini adalah laptop dari brand global yang bakalan cocok buat kamu yang kebutuhannya lebih berat ya. Kayak mungkin mulai belajar 3D rendering serius, multitasking yang lebih berat, ataupun ngedit video yang cukup serius ya, kayak videonya Gadget menggunakan Premiere Pro di resolusi Full HD ya. Kalau 4K kayaknya agak berat. Cuman catatannya, kalau kamu mau multitasking yang berat banget, RAM dari laptop ini perlu di-upgrade karena dia cuma punya 8 GB DDR4 3200 MHz. Mumpung masih ada satu slot RAM ekstra, yang mana bisa kita gunakan buat upgrade menjadi RAM dual channel. Nah, kalau SSD sih udah lega ya, 512 GB dan dengan NVMe yang sudah Gen 4 juga. By the way, SSD-nya ini masih bisa kita ganti guys. Ngomongin soal layar, Modern 14 ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate standar di 60 Hz. Baterainya juga standar oke ya, 46,8 Wh yang bisa dipakai kerja yang cukup intens gitu, bisa sampai 5 jam nonstop. Kemudian untuk bobotnya sih nggak begitu ringan ya untuk kelas laptop 14 inch. 1,5 kg dengan tebalnya di 1,99 cm. Terakhir portnya udah lengkap ya, dia udah ada USB-C, HDMI, dan juga ada micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 8 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping beserta harga terupdate. Ini penting dicek karena harga ini kan bisa berubah-ubah apalagi indeks ekonomi di 2026. Jadi pastikan kalian cek aja keranjangnya, siapa tahu lebih murah atau kalau ada perubahan ya setidaknya biar nggak PHP ya. Jadi cek aja keranjangnya. Dan siapa tahu juga bisa ada promo di sana karena terkadang di double dates atau di pertengahan tahun, akhir tahun gitu ya, sering ada promo dari YouTube Shopping X Shopee di keranjang tersebut. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 8, 9, 10 ya, kita ke 9 juta.